Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Muhammad Raihan, mahasiswa Sistem Informasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin mempresentasikan studi kasus ERP pada perusahaan Rolls-Royce. Tentang Rolls-Royce. Di Rolls-Royce atau disingkat RR adalah perusahaan global dengan beberapa divisi di lebih dari 14 negara. Nah, ini beroperasi di 4 pasar global, yaitu sipil dirgantara, pertahanan dirgantara, kelautan, dan energi. Pada tahun 1996, Rolls-Royce mengalihkan 90% dari fungsi TI-nya ke kontraktor yang disebut Electronic Data Services atau EDS. Yang berarti bahwa EDS itu bertanggung jawab untuk mengawasi struktur TI yang ada serta menyediakan solusi TI yang memadai untuk kemakmuran perusahaan di masa depan. Masalah Rolls-Royce. RR menggunakan lebih dari 1.500 sistem lama atau mainframe yang tidak akurat, mahal untuk dioperasikan, dan sulit dirawat. Kebutuhan akan sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP dicatat selama akhir 1990-an di RR untuk menangani volume data yang diproduksi dan diproses dari akuisisi baru dan pertumbuhan keseluruhan yang dialami oleh perusahaan. Solusi Rolls-Royce. Pada tahun 2001, RR memutuskan bahwa SAP atau R3, sebuah platform ERP yang terdiri dari 12 modul fungsional, akan diimplementasikan di divisi kedirgantaraannya. Ada banyak tantangan yang harus diatasi agar RR implementasinya itu berhasil. Jadi untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan, RR harus memiliki tim TI yang sangat baik dengan strategi implementasi yang layak. ERP terdiri dari tim manajemen spesialis dari EDS yang kemudian memperkerjakan konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dalam penerapannya. Di dalam tim proyek terdapat ahli materi pelajaran dan staf yang memiliki pengetahuan penting tentang hubungan bisnis lintas fungsi dan pengalaman sistem lama. Dalam hubungannya dengan tim ini terdapat unit bisnis operasional atau singkatan di Inggrisnya itu OBU. Masing-masing dengan tim manajemen perubahan ERP-nya sendiri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan dan pelatihan kerja. Klasifikasi tim ERP Rolls-Royce itu diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada budaya, yang kedua bisnis, dan yang ketiga teknis. Nah, tim budaya Rolls-Royce itu tantangannya adalah untuk mengatasi masalah yang berasal dari apakah SAP akan diterima oleh pengguna di seluruh perusahaan dan akan menyediakan fungsionalitas yang sama seperti sistem warisan sebelumnya. Nah, tim budaya itu memutuskan untuk mengilustrasikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan untuk mengatasi kekhawatirannya. Mereka melakukannya dengan melatih individu di seluruh RR. Pengguna spesialis dilatih dan pada gilirannya mereka adalah pengguna ahli terlatih. Bersamaan dengan rapat dan presentasi, mereka memungkinkan pengguna sepenuhnya untuk memahami dan memanfaatkan fungsionalitas. Tim bisnis ERP Rolls-Royce. Tim bisnis itu harus mengatasi masalah yang bersumber dari fakta bahwa SAP membutuhkan struktur proses bisnis yang kaku, sehingga memerlukan implementasi vanilla, yaitu menggunakan modul jadi dari pihak ketiga. Nah, tim bisnis itu menggunakan proses pemetaan dari prosedur saat ini dan memetakannya kembali untuk menunjukkan bagaimana mereka harus diubah secara organisatoris untuk memenuhi permintaan SAP. Secara keseluruhan, modifikasi mahal pada perusahaan lunak SAP dihindari. Tim teknis ERP Rolls-Royce. Tim teknis itu harus mengatasi masalah terutama untuk menghindari kemungkinan data yang tidak akurat. Tantangan utama mereka itu adalah membersihkan data selama migrasi. Data harus disaring dan disimpan sambil menghindari duplikasi yang menjadi perhatian utama RR. Antarmuka yang dibuat RR dengan sistem lawas yang lama itu untuk beberapa keadaan khusus, sehingga beberapa sistem lawas tidak langsung offline. Antarmuka mengharuskan data diambil dari sistem warisan sebelumnya, yang tentu saja berarti harus akurat setelah dijalankan ke SAP. Ini karena laporan yang dihasilkan dari SAP itu harus tepat. Sistem memerlukan beberapa operasi mingguan melalui server Unix yang menjembatani data dari sistem lama. Pencarian sistem adalah tantangan teknis lainnya. Fase implementasi ERP Rolls-Royce. Nah, ERP itu dirancang dalam 3 fase, di mana tahap
ketiga sebenarnya itu adalah implementasi. Implementasinya dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama difokuskan pada penggantian sistem yang lama, kemudian gelombang kedua dilakukan untuk mengimplementasikan elemen sisa seperti logistik dan SDM yang tidak dikonversi sampai gelombang pertama benar-benar berhasil. Nah, tim implementasi DRR itu termasuk personal IDS dan konsultan SAP mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan implementasi SAP sebagai ERP untuk perusahaan sebelum mereka dapat berkembang menjadi masalah yang akan menghambat dan kemudian menyebabkan implementasi gagal. Oleh karena itu, strategi implementasi yang baik memungkinkan upaya tersebut. Hal ini tentunya menjadi bukti positif bahwa memiliki tim implementasi ERP yang solid dan berpengetahuan luas yang dapat mengantisipasi masalah selama implementasi, sembari mengedepankan strategi yang kokoh merupakan kunci suksesnya. Nah, ini ada pertanyaan kasus dari Rolls-Royce. Pertama itu pertanyaannya, yang ini sudah saya jawab. Apa pendapat Anda tentang proyek implementasi ERP RR? Apakah mereka memilih strategi implementasi yang tepat? Nah, jadi implementasi ERP itu melibatkan penginstalan perangkat lunak, pemindahan data keuangan ke sistem baru, konfigurasi pengguna dan proses, dan pelatihan pengguna tentang perangkat lunak. Menerapkan sistem ERP ke dalam sebuah organisasi bisa menjadi tantangan yang tenang dan ada kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi. Dalam studi kasus, RR menghadapi banyak tantangan, tapi mengingat bagaimana mereka siap menangani setiap tantangan, RM tampaknya memiliki strategi implementasi yang sangat efektif. Nah, bagian terbaik dari strategi mereka itu adalah bahwa mereka mempekerjakan orang-orang yang profesional dan berpengetahuan. Jadi mereka itu memisahkan setiap tugas dan menugaskan tim sesuai yang memiliki bantuan khusus pada setiap tugas kecil bila diperlukan dan membagi proses ke dalam fase yang berbeda. Nah, berdasarkan hal yang saya uraikan itu, HR berhasil menandai semua kotak yang membuat implementasi ERP berhasil. Oleh karena itu, menurut saya mereka telah memilih strategi yang tepat. Pertanyaan kedua, apa pendapat Anda tentang proyek implementasi RPRR? Apakah mereka memilih strategi implementasi yang tepat? Nah, seperti yang disebutkan dalam studi kasus, memiliki tim implementasi ERP yang solid dan berpengetahuan yang dapat mengantisipasi masalah selama implementasi sambil mengedepankan strategi implementasi yang solid adalah faktor kunci keberhasilan RR. Menilai orang yang tepat untuk proyek dan misalkan mereka menjadi tim yang tepat adalah faktor kunci pertama yang penting. Hal ini membuat tim bisnis dapat menggunakan pengetahuan mereka dan menganalisis kebutuhan bisnis dan skala operasi untuk memilih solusi ERP yang tepat, yaitu solusi vanilla. Banyak implementasi ERP yang gagal dalam memilih antara custom atau vanilla dan kemudian berakhir melebihi anggaran, atau gagal karena tidak dapat memilih solusi ERP yang tepat. Pertanyaan yang ketiga itu, saran apa yang dapat Anda berikan kepada tim teknis RR tentang pendekatan mereka dalam migrasi sistem lama dengan perangkat lunak SAP? Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tentang apa yang harus menjadi pendekatan untuk implementasi ERP. Dalam hal ini, tim teknis menggunakan metode peluncuran bertahap yang berhasil dengan baik bagi mereka. Saran yang akan saya berikan pada tim teknis adalah membuat proses di mana pengguna diharuskan untuk menggunakan sistem baru lebih dari sistem lama selama proses rollover, sehingga mereka dapat memastikan bahwa pengguna terbiasa dengan sistem baru. Itu mungkin sekian presentasi penjelasan tentang implementasi ERP di Rolls-Royce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.